Saya tertarik sama satu buku, bukunya namanya dari Richard Trempler. Judul bukunya adalah Seni Berhubungan dengan Orang Lain. Ya, nah di sini berhubungan sama orang lain, di bab terakhirnya tuh ada ini statementnya orang-orang ribet. Nah gitu ya. Jadi kan kalian termasuk orang-orang ribet ya, gitu. Jadi menurut Templar, menurut si Richard Templar ini, si lagi ya kayak kenal aja ya, bapak lah ya, mas. Hampir semua orang bisa jadi sulit ditangani dalam situasi yang salah. Tetapi ada saja yang memang ribet sepanjang waktu. Ya. Nanti kalian rasain yang mana. Tidak peduli apakah mereka tipikal orang yang agresif, berpikiran negatif, perengek, pengatur, mereka semua menghadirkan masalah. Menghadapi mereka belum termasuk usaha mendapatkan sisi terbaik mereka, pasti selalu sulit. Ya, jadi memang ada yang ribet temporer, ada yang ribet akut. Nah, coba kalian rasain kalian termasuk yang temporer atau akut ya. Nah, kabar baiknya adalah jika Anda tahu cara menyesuaikan sikap Anda bisa memperbaiki hubungan dengan siapapun. Nih, kata kuncinya. Mereka mungkin agak ribet, tetapi Anda bisa membuat mereka berpihak pada Anda saat Anda mengetahui rahasia, strategi, dan siasat untuk melewati tembok yang mereka bangun. Nah, sekarang saya tanya, mau nggak ngebuat orang ribet, tapi jadi pihak kita gitu? Bagus nih si Templar. Bukan cuma itu, saat Anda sudah terbiasa menghadapi mereka, orang-orang ribet itu akan menganggap Anda teman. Nih ya. Dan akan jadi lebih mudah untuk mendapatkan bantuan mereka. Maka bagian ini adalah tentang mengatasi orang-orang ribet dalam hidup Anda. Nah, jadi kalau ngomongin ribet, tadi ada nanya ribet tuh gimana? Kamu tahulah yang ribet yang gimana lah, pasti ngerasain gitu. Ya. Nah, subbab 1 bagus sih, ini sering memang kita bahas ya. Cuman si Templar punya sudut pandang yang menarik. Sebab satunya gini, guys. Anda hanya bisa mengubah satu orang. Ya udah tahulah jawabannya ya. Kalau ini nggak tahu jawabannya, keterlaluan kalian. Beberapa orang ribet mungkin bukan masalah bagi Anda karena Anda bertemu mereka hanya sesekali. Atau mereka adalah tipe orang ribet di waktu-waktu tertentu saja. Yang merepotkan adalah orang yang ribet sepanjang waktu dan kebetulan mereka adalah atasan, orang tua, anak, atau siapapun yang tidak bisa Anda hindari begitu saja. Ayo, bener ya? Misalnya nih ya, temen yang kira-kira ketemunya sebulan sekali ribet ya nggak apa-apa. Tapi kebayang nggak bos kalian ribet, teman kerja kalian ribet, ya, orang tua ribet, anak ribet, pasangan ribet, udah tuh, itu pasti ribet all the time, ya. Nah, tapi emang yang rata-rata ribet all the time ya pasti orang-orang terdekat lah ya. Ya udah sih, itu kita perlu ya udah aja gitu. Tapi ada tapinya. Memahami mereka dapat mempermudah Anda. Ada beberapa strategi yang bisa Anda gunakan agar lebih mudah menghadapi mereka. Namun, Anda harus tahu satu hal penting. Anda tidak dapat mengubah orang lain. Mereka mungkin menjadi ribet dalam situasi tertentu. Yang bisa Anda lakukan adalah jika semua berjalan dengan baik, mengarahkan mereka untuk mengubah sikapnya terhadap Anda. Contoh, orang yang suka memeras Anda secara emosional mungkin akan sadar bahwa taktik mereka tidak lagi bekerja pada Anda, lalu berhenti mengganggu Anda. Jadi, teman-teman, kita tuh suka sebel sama orang yang matre gitu ya, tukang meres. Jangan lupa loh, jangan-jangan kita pemeras emosi orang. Sebel sama orang, matre lah. Jangan-jangan tiap hari kita vampire emosi orang lain gitu ya. Hati tuh. Ya, nah. Namun, Anda tidak bisa menghentikan mereka menjadi pemeras emosional terhadap orang lain. Hanya mereka sendiri yang bisa mengubahnya. Jadi, kita nggak bisa ngerubah siapapun untuk membuat orang berubah supaya dia tidak menjadi vampire energi orang lain. Ya, nah, ini pun juga berlaku pada anak-anak Anda. Tadi ada bagus nih, saya baca di belakang bentar teman-teman. Bagus banget nih. Seni berhubungan dengan orang lain. Ini saya bacain bab besarnya nih. Memahami latar belakang hidup orang lain. 1, kamu harus paham latar belakangnya. Awas nih, jangan disamain. Yang kedua, orang lain tidak harus menjadi seperti Anda. Nih. Orang hanya mendengar apa yang mereka inginkan. Nah, tuh please note.
Orang hanya percaya pada apa yang mereka inginkan. Sikap Anda memengaruhi reaksi orang lain. Orang senang berkelompok. Semua ingin merasa berharga. Nih, orang-orang bercanda karena menyukai Anda. Semua orang juga ternyata merasa tidak percaya diri. Jadi kalau kalian ngerasa percaya diri, jangan juga, ya itu tuh dia juga kayaknya lebih percaya, belum tentu gitu. Nah, jangan memuji berlebihan, to fix tuh ya. Kasihlah humor yang elegan. Jangan takut mengakui kesalahan. Dan yang paling menarik, jangan pernah menasihati. Orang yang paling kencang berteriak adalah orang yang paling ingin didengarkan. Nah, itu juga menarik. Ya, nah jadi itu kira-kira subab-subab di si buku menarik ini. Itu pengen baca beres sih. Tapi ini subab orang-orang ribet, asik ya. Kita lanjut. Mana sih tadi? Oke. Contoh, orang yang suka memeras Anda secara emosional mungkin akan sadar bahwa taktik mereka tidak lagi bekerja pada Anda, lalu berhenti mengganggu Anda. Jadi si pemeras emosional tuh kadang-kadang nggak sadar kalau kita nggak terjebak dalam permainan mereka bosan gitu guys. Ya makanya bener teknik menerima dan memaafkan tuh terbaik gitu. Karena kalau kitanya nggak terjebak sama permainan mereka, diam sendiri gitu. Ya, paham lah ya. Ini pun juga berlaku pada anak-anak Anda. Ada faktor genetik, asuhan, dan pengalaman yang tidak bisa Anda ubah. Anda bisa menunjukkan pada mereka bahwa perilaku mereka tidak lagi memengaruhi Anda. Sebab pada akhirnya hanya merekalah yang bisa mengubah sifat dan perilaku. Jadi satu-satunya orang yang bisa Anda ubah adalah diri Anda sendiri. Nah, ulang sekali lagi ya, ini udahlah. Jika perilaku orang lain membuat Anda muak, stres, kesal, frustasi, sedih, ini adalah tanggung jawab Anda, bukan mereka. Jadi kalau ada orang bikin kita kesal, bete, bukan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab aku bagaimana aku merespon gitu. Ya. Reaksi Anda adalah tanggung jawab Anda. Ya, jadi kalau kita ngomong aku tuh gara-gara dia, nah berarti Anda sedang tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah reaksi kita. Ya ini emang gak mudah sih, tapi kalau nggak dilatih dan kalau nggak ngerti, selamanya akan muter-muter di si orang-orang ribet itu gitu. Terus saya mau nanya dulu ya sama kalian, kalian ngerasa nggak diri kalian ribet guys? Dari skala 1 sampai 10, menurut kalian, diri kalian, Anda nih yang lagi nonton, skala ribetnya dari 1 sampai 10 berapa? Coba. Sok disadari dulu. 1 sampai 10 kan nggak mungkin 0 banget, nggak mungkin. Oh 1, wah bagus. Wah, aneh sih. Ada yang jawab 10.000. Nah, itu cepat ke UGD kalau bisa ya. 3, bagus. 5 lah, oke. Wah 10 bagus ya. Nah 11 menarik tuh ya, nggak ada di radar ya. bagus. Oh bukan. Nah kenapa saya nanya ya? Karena kalau kita sadar dulu kita terlibatnya di ranking berapa, di skala berapa, itu yang akan kita temuin orang-orang di skala itu gitu. Dah itu aja kata kuncinya. Ya, sip ya. Oke, jadi satu-satunya reaksi Anda adalah tanggung jawab Anda. Yang saya ungkapkan di sini adalah fakta. Suka ataupun tidak, ketika Anda berhadapan dengan seorang yang tidak kooperatif, harapan terbaik Anda adalah dengan mengubah sikap Anda dalam menghadapi perilakunya. Tentu ini tidak mudah sama ya tadi ya. Namun saya tidak bisa beritahu Anda caranya. Semuanya itu adalah perasaan Anda yang saya tidak bisa mengubahnya. Anda paham? Saran saya adalah untuk mulai dengan salah satu dari variasi berikut ini. Apapun yang bekerja bagi Anda, tidak menyakiti orang lain, akan selalu baik untuk dicoba. Ya, nih tipsnya. Ya, tips nih dari si Richard Templar, bagus namanya ya, Richard Templar. 1. Berhenti mendengarkan. Tidak bisa selalu dijadikan opsi, tetapi kadang bisa membantu. Mungkin lebih baik tetaplah menatapnya seolah Anda masih mendengarkan. Itu sadis nggak? Ada orang nyebelin ngomong, lihat
kayak ngedengerin, tapi kita ngedengerin, wah ini skill berat nih ya, ini nomor 1. Ya, jadi kalau dulu di sulap itu namanya misdirection, gitu ya, pretending untuk oke, ini taktik ini sering saya pakai sih. Oke, nah gitu. Tapi kalau udah mulai ditanya, jadi gimana? Hah? Nah udah hah itu rada bahaya memang ya. Jadi hati-hati juga ya. Yang kedua, visualisasikan kata-kata yang terbayang di benak Anda. Pikirkan kemungkinan lawan bicara Anda merasa lebih buruk setelah menerima respon Anda. Yakin Anda mau selalu merasa marah, negatif, atau lepas kendali. Berlatih merespon dengan konstruktif. Nah, jadi balik lagi sih ya, ujung-ujungnya gimana reaksi Anda adalah tanggung jawab Anda. Balik lagi ke reaksi sih. Ya kata kuncinya mah latihan lah ya, ujung-ujungnya sama sih si Templar berarti ya. Nih, berikutnya. Memahami orang yang berperilaku buruk. Ya, jadi kalau ketemu orang ribet, aturan nomor 1 adalah reaksi Anda adalah tanggung jawab Anda. Ya, perilaku beberapa orang bisa terasa mengerikan. Maksud saya, banyak orang berperilaku baik, tetapi yang berperilaku buruk juga tidak kalah banyak. Mereka sering cemberut dan bertingkah kasar, sering mabuk, enggan mendengarkan ucapan Anda, atau sangat tidak bisa dipercaya. Kenapa begitu? Berdasarkan pengalaman saya, sebagian besar orang berperilaku dengan sangat tidak menyenangkan karena mereka sendiri tidak dapat mengendalikannya. Jadi ya teman-teman, kenapa ada pemakluman? Ada orang yang bahkan dia nggak ngerti kenapa dirinya nyebelin gitu. Dan ada loh ya, saya pernah gini. Saya tuh nggak mau gini, tapi nggak tahu kenapa saya tuh gini gitu. Berarti kan dia juga lagi confused sama dirinya ya. Dianya juga lagi bingung sama dirinya gitu. Ya kebayang nggak? Orang ini bingung sama dirinya, dimuntahin, diekspresiin sama kita gitu. Ya, aku tuh nyebelin kata mantan pacarku. Oh iya, berarti dia lebih memilih yang lain. Mantan adalah jodoh yang putus asa, jangan lupa. Nah, berdasarkan pengalaman saya, sebagian besar orang berperilaku dengan sangat tidak menyenangkan karena mereka sendiri tidak dapat mengendalikannya. Tidak dapat mengendalikannya. Ya, ini menarik nih. Lagi pula, untuk apa dengan sengaja mengganggu, menyinggung, membuat kesal, atau membuat jijik orang lain? Berarti kan kalau sadar, ngapain ya? Nyebelin tuh ngapain gitu? Bener nggak? Sayangnya, mereka tidak bisa mengendalikan perilaku mereka sendiri. Kalau orang waras, kira-kira ngerjain sesuatu kan kayaknya nggak mungkin deh pengen ngerugiin orang, bener nggak? Nah jadi mungkin kita membuat gimana ya? Basic assumption, guys. Aduh gimana ya basic assumption deh? Gini, pondasi awal untuk sadar bahwa setiap orang tidak bisa mengendalikan dirinya, udah gitu aja. Ya. Lagi pula untuk apa? Itu yang tadi, sorry. Jadi, mengapa mereka tidak bisa menjaga perilakunya? Siapakah yang mengendalikan mereka? Ada banyak kemungkinan. Ya, ada banyak kemungkinan. Alkohol, obat penenang, narkoba, judi, belanja secara kompulsif, semua ini bisa jadi candu dan bisa mengambil alih kehidupan seseorang. Kecanduan bukanlah pilihan. Mungkin mereka didorong oleh sesuatu yang terjadi pada masa kecilnya. Mungkin mereka pernah membuat pilihan yang salah, mungkin mereka punya masalah kesehatan jiwa, atau mungkin juga tidak masalah. Mereka sekarang terjebak dalam dunia di mana mereka dikendalikan oleh kecanduannya masing-masing. Wah ini keren sih. Ini garis bawah tanda sebenarnya, kalau buku saya sendiri saya garis bawahin nih. Ini keren nih, line ini keren banget ya teman-teman. Mereka sekarang terjebak dalam dunia di mana mereka dikendalikan oleh kecanduannya masing-masing. Kecanduannya masing-masing. Tuh, garis bawah. Ya. Iya ya, bener juga ya. Semua orang dikendalikan sama kecanduannya, bener-bener keren. Mereka terjebak dan tidak tahu jalan keluarnya. Terjebak tuh, bener. Lalu, ada hal lain, ada hal selain adiksi yang bisa mengendalikan seseorang. Gangguan kesehatan mental dari bipolar hingga OCD juga bisa memengaruhi perilaku mereka dan mereka tidak bisa mencegahnya. Bayangkan,
Anda harus menghadapi spektrum autism, sindrom Tourette, skizofrenia di hadapan orang-orang yang tidak punya pengalaman dan tidak paham mengapa Anda bersikap seperti ini. Ya, akankah Anda menjelaskan kepada semua orang mengapa Anda bersikap aneh, kalaupun Anda bisa menyadarinya, jika Anda tahu stigma masyarakat terhadap gangguan kesehatan mental? Jadi, orang-orang yang berperilaku buruk bisa jadi bukannya kasar, tidak sopan, atau aneh. Mungkin mereka sebenarnya merasa takut dan tidak punya kendali, setidaknya pada beberapa aspek kehidupannya, dan mencoba menjalaninya dengan situasi yang ada di luar kendali mereka. That's it, guys. Keren. Oh, ini pelajaran dark banget. Iya ya, begitu ngelihat aneh. Mungkin kita ambil premis yang lain. Dia juga mungkin lagi struggle sama penyakit mentalnya gitu, makanya gitu. Paham ya? Saya tidak punya kualifikasi untuk mendiagnosa siapapun, tapi saya melihat bahwa saat saya menghadapi seseorang yang agak merepotkan, akan sangat membantu kalau saya bisa memaklumi masalah di alam bawah sadar yang mengganggu mereka. Tidak peduli apakah saya benar, apakah mereka benar-benar punya masalah, namun setelah saya paham kalau mereka memiliki ADHD lah ya, sindrom Asperger, kecanduan alkohol maupun kecanduan atau gangguan lain, saya lebih mudah menerima perilaku buruk mereka dan bisa lebih baik hati pada mereka. Oke, berarti si Richard ini agak setuju sama teori saya bahwa bumi ini rumah sakit jiwa besar, siapapun di dalamnya sakit jiwa, dan kalau ketemu orang yang nyebelin, sesama pasien berarti mirip-mirip, guys. Jadi ini pendalaman dari sudut pandang yang lain gitu ya. Ya ini 700 orang kan sakit jiwa semuanya ya. Bedanya kamarnya ya, pelitnya beda, utangnya beda, ya julidnya beda, udah. Tapi pada dasarnya kita semua pasti punya kecanduan yang mengontrol diri kita gitu. Anyway. Jika perkiraan saya tepat, setidaknya itulah yang bisa saya lakukan buat mereka. Namun, jika saya salah dan mereka memang pribadi yang buruk, setidaknya harapan tersebut akan dapat membantu melancarkan interaksi saya dengan mereka dan saya bisa merasa telah berbuat baik. Nah itu sih guys ya. Semua tergantung perspektif memang ya. Bukunya beli di mana ini? Pinjam di Perpus Airport. Ya, kecanduan yang positif. Contohnya apa ya kecanduan yang positif? Tapi kalau kecanduan tuh kayaknya nggak tahu ya. Kalau itu dilakukan karena kecanduan kayaknya kompulsif dan ya nggak tahu lah, nanti coba kita telah ya. Jadi udah ada dua nih ya. Udah ada dua. Satu, rule number one adalah kamu cuma bisa merubah dirimu. Rule number two adalah paham bahwa orang di luar diri kita bisa jadi mereka lagi bermasalah dan mereka tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya kecanduan tahajud juga, kalau tahajudnya jadi kecanduan, gak tahu ya kata-kata kecanduan ini gimana ya, kayaknya kalau kecanduan tuh jadi sesuatu yang overwhelming gitu ya. Overwhelming itu kumahanya ya teman-teman dirasain lah ya. Saya sih bukan penganut kecanduan sih ya, karena kalau kecanduan tuh drive-nya subconscious sih gitu, jadi subconscious sih. Mungkin, tapi ya kalau kalian nyaman dengan itu nggak apa-apa juga sih. Nah, yang ketiga, perundung sebenarnya lemah. Perundung teh apa ya? Orang yang bete kali ya, yang ya intinya orang-orang yang nyebelin itu gitu. Nih, guys, ini suara sampai saat ini aman? Bully benar-benar, pembuli, yes. Cek 1, cek 2. Aman, oke. Masih oke, kalian masih follow nih? Maksudnya masih ngikutin, aman ya? Lumayan ya, ini lumayan loh guys. Ringan tapi asik ya. Ringan tapi menarik gitu. Oke. Ini berlaku untuk hampir sebagian besar perundung atau bully. Mereka merendahkan orang lain dan berusaha agar orang lain menjadi korban. Mengapa? Sebab korban patuh pada penyerangnya. Atau dengan kata lain, sang penyerang menjadi pihak yang dominan.
Jadi lebih besar, lebih berkuasa, lebih memegang kendali. Inilah yang diinginkan para perundung atau si bully tadi. Mana sih? Nah, mengapa mereka menginginkannya? Sebab jauh di dalam hati mereka merasa tidak berdaya. Mungkin ada orang lain yang menguasai mereka. Mungkin hidup mereka terasa di luar kendali, atau mungkin mereka diam-diam merasa takut. That's it. Orang yang ngebully adalah dia melakukan reaksi untuk menaklukkan orang lain karena dia pengen superior. Ya, berarti sejujurnya orang yang ngebully adalah orang yang lemah sebenarnya, tapi nggak mau kelihatan lemah gitu. Nice. Bukan cuma bisa merasa lebih besar dengan merendahkan orang lain. Seringkali para perundung juga mendapatkan atau merasa telah mendapatkan penghormatan dan kekaguman dari pengikutnya, yaitu orang-orang yang mengikutinya hanya agar tidak jadi korban. Orang-orang yang iya-iya aja gitu. Manusia memang rumit, tentu. Tidak ada yang membenarkan perundungan, tetapi Anda bisa bersimpati tanpa menyetujui perilaku perundung. Lalu meskipun Anda atau orang yang Anda cintai menjadi korban, semua akan jauh lebih mudah jika Anda memahami alasan dibalik perundungan yang mereka lakukan. Anda pun bisa merasa lebih berani jika Anda melihat bagaimana para perundung melihat dirinya sendiri lemah dan tidak berdaya. Nice. Wah, keren sih contoh guys. Ini bisa kita pakai kalau ada yang komen-komen jelek ya. Orang ngebully, tapi begitu ngelihat bahwa simple, bully adalah menunjukkan dirinya lemah. Jadi bisa ngeganti mindset guys. Begitu ada yang ngebully, ampun nih lemah nih orang gitu. Nih jadi ingat satu teori guys. Kalian pernah dengar Dunning-Kruger effect gak? Ada di sistem psikologi ya. Jadi Dunning-Kruger itu nama orang. Mas Dunning sama Mas Kruger. Si Kruger cewek apa cowok? Anggap aja cowok lah ya. Mas Dunning sama Kruger. Jadi gini teman-teman. Orang yang suaranya lebih tinggi itu biasanya kualitasnya 0. Kenapa? Karena suaranya, lengkingannya, marahnya itu mau menutupi pengetahuannya. Makanya kalau ada botol mineral water kosong, ya ini botol kosong, anggap kalau dipencet berisik. Artinya apa? Orang yang kosong pasti berisik dah gitu intinya. Nah, keberisikan itu dia nggak mau kelihatan. Artinya dia menutupi keberisikan dengan apa? Ngebully gitu. Iya kayak suara token sih. Kalau suara token itu suara ciri-ciri saldo akan berkurang. Itu memang sesuatu yang tidak menyenangkan memangnya. Jadi guys, nih dapat jurus baru Kalau ada orang yang ngebully, tinggal dilihat bahwa dia adalah orang yang weak. Dia adalah orang yang lemah gitu. Berarti kalau orang lemah perlu ditolong. Wah, mulia banget gak? Nolong orang yang ngebully kita. Guys, itu Yesus banget tuh. Mencintai orang, cintailah musuh gitu kira-kira. Top. Dapat ya teman-teman ya. Keren Keren. Tentunya, sampai mana tadi? Tidak berdaya ya. Jadi intinya yang ngebully sama dengan orang yang nggak berdaya, itu intinya. Tentunya hal ini tidak akan menghentikan perundungan atau membuat keadaan membaik. Namun, ini bisa membuat Anda lebih bisa menghadapi para perundung dengan mengetahui bahwa apa yang Anda lakukan tidak membuat para perundung senang. Ini hanyalah gejala dari ketidaksukaan mereka. Saya sudah menghadapi banyak perundung. Berarti si Richard juga banyak ketemu orang yang nyebelin ya. Kayak kalian lah ya. Saya sudah menghadapi banyak perundung dan tidak satupun dari mereka yang benar-benar bahagia. Ini guys, keren. Jadi kata si Richard, dia udah banyak ketemu orang yang suka ngebully dan gak ada satupun dari mereka yang happy. Jadi ya udah yang kedua, begitu ada pembuli, ya elah lu lagi gak happy bro gitu, lu lagi gak happy sis,
ya udah aja. Ya, bagus nih. Nice nih. Bagus Mereka yang berbahagia, percaya diri, dan santai tidak akan pernah merundung siapapun. Mereka tidak perlu melakukannya. Udah sekarang, sok aja dicek ya, kita sama-sama ngecek. Kalian kalau sering ngebully, means kalian gak happy, titik. Nah, ya. Jadi kalau mau ngebully, sebelum nggak happy lagi mau keluar nih, nah udah gitu. Tapi abis gitu ngebully nggak apa-apa tuh, yang penting disadari dulu gitu ya. Mantap. Kadang memahami mengapa seseorang jadi perundung adalah solusi. Tentu sulit bagi korban untuk memahaminya, meski tidak mustahil. Kuncinya adalah memahami si perundung, cari tahu apa yang membuat mereka merasa tidak berdaya, dan bantulah mereka untuk menyelesaikannya. Bener sih, yang ngebully kalau dikasih duit mah diem sih kayaknya ya. Kasih nih, mau nyumbang gitu, diem pasti, sok. Ya, saya pernah soalnya, sok boleh dicobain. Kalau kalian ada yang ngebully, kirim parcel. Nah, kalau bisa isinya bom ya. Ya gitu kira-kira ya, bagus-bagus nih. Membantu seseorang yang berperilaku buruk mungkin terdengar tidak masuk akal. Benar tuh, Richard juga setuju tadi ya. Tetapi patut dilakukan jika ini bisa membuat situasi jadi lebih baik bagi semua orang. Lagi pula, para perundung kerap butuh bantuan, dan kita jangan sampai dibutakan oleh amarah atau rasa sakit hati terhadap cara mereka menolong dirinya sendiri. Jadi guys, satu lagi nih ide. Kalau ada orang ngebully kalian, sama dengan dia lagi ngomong, tolong aku dong, gitu. Gitu, dia lagi ngomong apa sebenarnya, tolongin dong, gitu. Ya, jadi semoga kita bisa ngerubah ini nih, untuk nge-switch kalau ada orang yang jelek nih, merundung, ngebully, berarti dia lagi bensin kasih sayangnya lagi gitu ya, emergency gitu. Mau? Kamu dari mana orang? Beli teh. Oh. Aneh. Ini patung Ganesha ke bawah nih. Dari ini. Dari candi. Dari keraton. Udah aku lagi baca buku. Buku apa? Ini tuh. Mama? Seni berhubungan dengan orang. Aku ribet. Ya enggak juga sih. Lumayan. Aku berusaha menjadi orang yang nggak ribet. Iya. Belajar menjadi orang yang nggak ribet. Iya. Belajar jadi orang yang nggak nyebelin. Iya. Supaya kalau orang mau ketemu nggak males, ya nggak sih? Iya, benar. Dah sok kesan lagi. Yang mau dengerin aku. Ya, minum dulu. Mana Pak Haji? Lagi nyari jaket. Jaket mau? Masuk angin. Iya, Pak Haji masuk angin nih. Bentar ya guys. Nah, kita lanjut nih. Nah, jadi balik lagi ya. Jadi, sekali lagi, aturan ketiga adalah orang yang ngebully, satu, dia udah pasti bensin kasih sayangnya lagi emergensi. Yang kedua, dia nggak tahu gimana menghadapi dirinya. Yang ketiga, dia perlu pertolongan. Ya. Nah, ini menarik nih. Ya, habis ini menarik nih. Saya ulang ya. Membantu seseorang yang berperilaku buruk mungkin terdengar tidak masuk akal. Nggak make sense dong. Ngebully, tapi kita traktir gitu. Jadi guys, salah satu kehebatan kalian ya, kalau udah level-level kesadarannya membaik, kalian udah mulai bisa bikin status,
baru aja neraktir orang yang ngebully aku. Jadi kalau ada yang ngebully, traktir, ajak makan malam, ya. Kalau bisa deket kandang buaya, nah pas dia lagi lengah, dorong ke kandang buaya, gitu kira-kira ya. Saya juga nggak make sense, nggak masuk akal memang. Ya, nah, lagi pula, ini di garis bawahi lagi ya. Lagi pula, para perundung kerap butuh bantuan. Dan kita jangan sampai dibutakan oleh amarah rasa sakit hati terhadap cara mereka menolong dirinya sendiri. Tidak ada yang berpikir, saya akan mencoba merundung orang agar perasaan saya jadi lebih enak. Ini adalah insting yang tidak mereka pikirkan baik-baik. Dan sebagian besar perundung tidak sadar akan perbuatannya. Tentu sebab mereka menganggap dirinya korban yang tidak berdaya, dan tentu ini bertentangan dengan aksi perundungan yang mereka lakukan. Keren, mantap ya, ini jadi cerpen besok Mohon perhatian kepada penumpang Project Air yang nomor penerbangan di 7367 tujuan Jakarta, dipersilakan mengambil diri servis di ruang tunggu keberangkatan pintu 3. Project Air. Wah, dapat kompensasi ini lumayan. Oke. Bentar ya guys, bentar. Oke, satu lagi ya. Saya sudah menghadapi ini quotes-nya nih. Saya sudah menghadapi banyak perundung dan tidak satupun dari mereka yang benar-benar bahagia. Nih ya, dah. Letting Go 39? Emang Letting Go 39 belum ada ya? Kita letting go baru sampai berapa ya? Bentar. Kok jadi keingetan? Bentar ya guys. Playlist. Letting go. Oh, emang baru sampai 38? Iya kan? Bentar ya. Bentar. Kok saya jadi lupa sih? Letting go. Iya, baru 38, benar. Nanti 39 belum. Oh, udah maghrib ya? Oke deh. Satu lagi aja. Habis gitu kita maghrib. Oh, panjang sih tapi ya udah, nanti sisanya kita bahas di cerpen aja kalau gitu ya. Tapi at least ya obrolan rada nggak jelas barusan ada sesuatu lah ya. Intinya kata kuncinya apa coba? Orang yang ngebully udah pasti nggak happy ya, dan orang yang ngebully udah pasti lemah, dan orang yang ngebully lebih baik ditraktir sama kalian ya. Semakin kalian banyak yang ngebully, semakin kalian punya PR untuk traktir, by the way. Oke, kalau begitu tetap semangat. Bagi kalian yang suka dibully, mudah-mudahan punya perspektif yang berbeda sehari-hari ini ya. Ngelihatnya nggak terlalu gimana-gimana banget, dan pertanyakan bahwa buat apa ngebully? Karena ternyata ngebully bakal bikin tambah nggak bahagia. Ya nggak ada gunanya anyway. Nggak ada manfaatnya. Ya karena sekali lagi saat kita ngebully, kita lagi menunjukkan kelemahan kita. Gitu guys. Ya, selamat maghrib. Terima kasih sudah menemani delay saya. Dan semoga udah mulai bisa latihan untuk neraktir orang yang ngebully. Wah. Sip ya. Nuhun guys.